Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 37. Oke lah, gak usah banyak mang ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kata-kata yang diucapkan oleh Mo Tao dalam sekejap saja membuat suasana di tempat ini menjadi cukup sunyi, dan para murid dari klan Gu juga tampak tidak berdaya ketika melihat pemandangan ini. Sepertinya mereka sudah terbiasa dengan ejekan yang diucapkan oleh Mo Tao. Tidak lama setelah itu, tatapan mata dari orang-orang klan Gu segera melihat ke arah Lindong, dan mereka semua bisa merasakan bahwa aura di dalam tubuh Lindong memang cukup kuat. Tapi masih ada beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan Mo Tao, karena pada saat ini Mo Tao berada di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Selain itu, Mo Tao juga memiliki reputasi yang cukup gemilang di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Dan adapun Lindong, tidak ada satupun yang mengenal dirinya. Dan siapa yang tahu dari mana Guyan mengundang seorang Lindong ini? Bisakah Lindong ini benar-benar menggantikan Gu Yuntian? Hal itu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi para murid klan Gu yang tidak mengenal Lindong dan belum pernah melihat pertarungan Lindong sebelumnya. Untuk memecah suasana sunyi, tiba-tiba Paman Guling langsung terbatuk. Dia pun menatap Lindong sebelum pada akhirnya tersenyum ke arah Guyan sambil berkata, "Guyan, kamu juga harus tahu tentang apa yang terjadi pada Yuntian. Situasi klan Gu kita tidak terlalu menggembirakan. Meskipun kamu telah menembus ke tahap awal kehidupan mendalam, itu tidak akan banyak perubahan." Sementara kekuatan Mo Tao, dia berbicara untuk dirinya sendiri, dan dia memiliki kualifikasi untuk menggantikan Yuntian. Paman Guling sebenarnya sangat tahu bahwa Guyan tidak menyukai Mo Tao, dan oleh karena itu Paman Guling berasumsi Guyan sengaja membawa seseorang untuk menggantikan posisi Mo Tao sebagai pembantu luar. Namun semuanya ini adalah menyangkut tentang hasil perkumpulan bela diri dari klan Gu. Oleh karena itu, Paman Guling juga tidak mentoleransi kelakuan Guyan yang seperti anak-anak. Dan di dalam pandangan Paman Guling, dia memang melihat Lindong sebagai orang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam. Selanjutnya, aura di dalam tubuh Lindong sangat kosong dan juga dangkal. Kemungkinan dia mengandalkan semacam harta surgawi alami baru-baru ini untuk bisa menerobos ke tahap awal kehidupan yang mendalam. Sementara menurut Paman Guling, kekuatan Mo Tao jauh lebih padat daripada Lindong. Namun untuk menanggapi kata-kata dari Paman Guling, Guyan benar bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Paman Guling, aku tidak bercanda. Lindong adalah pembantu luar yang telah aku undang untuk membantu klan Gu kita. Kekuatannya sudah sangat cukup untuk melakukan tugas ini." Mendengar ucapan dari Guyan, Mo Tao pada saat ini hanya bisa tersenyum acuh tidak acuh, dan tatapan matanya melihat ke arah Lindong dengan penuh rasa jijik dan juga hina. Setelah itu, Mo Tao pun berkata, "Guyan, apakah dia memiliki kualifikasi atau tidak? Bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan. Selain itu, awalnya aku juga tidak tertarik dengan pertemuan bela diri dari 5 klanmu. Jika bukan karena undangan dari klan Gumu, aku tidak akan memilih ikut campur di dalam masalah ini. Guyan, jika kamu benar-benar tidak ingin aku ikut campur, maka secara sukarela posisiku saat ini akan kuserahkan kepada orang lain." Ketika ucapan dari Mo Tao itu terdengar, wajah dari murid-murid klan Gu yang ada di sekitarnya dan juga wajah dari Paman Guling segera berkerut. Setelah itu, Paman Guling kembali melihat ke arah Guyan sambil berkata, "Guyan, sudahlah, jangan membuat masalah." Mendengar ada keributan di tempat ini, tiba-tiba saja 2 orang pria parubaya dari klan Gu yang memiliki wajah tegas serta aura kuat. Mereka berjalan mendekat lalu berkata, "Sebenarnya ada masalah apa?" Dan 2 orang ini adalah tetua dengan status yang cukup tinggi di dalam klan Gu. Melihat 2 tetua ini datang, murid-murid dari klan Gu serta Guyan sendiri segera memberikan hormat. Dan selanjutnya, Paman Guling menjelaskan detail masalah yang menjadi keributan di tempat ini. Setelah mendengar penjelasan dari Paman Guling, wajah dari kedua pria parubaya itu berubah menjadi tampak jelek. Di sisi lain, Mo Tao pun tersenyum tipis ketika melihat reaksi dari kedua pria parubaya itu.
Tangannya dilipat ke dada sambil melihat ke arah Lindong dengan hati yang cukup senang. Namun dia masih tetap terdiam. Salah satu pria parubaya melihat ke arah Guyan. Kemudian dia berkata, "Guyan, jangan membuat masalah di tempat ini. Klan kita telah mengundang Mo Tau untuk menjadi pembantu luar. Secara pribadi hal itu diperintahkan oleh pimpinan klan Gu. Bagaimana kata-katamu bisa dengan santai mengubah hal ini?" Setelah berkata seperti itu pada Guyan, tatapan mata dari pria parubaya ini melihat ke arah Lindong, lalu berkata, "Saudara kecil, sejak kamu datang ke tempat ini, kamu adalah tamu dari anggota klan Guku. Dan saat itu, kamu diundang untuk menonton pertandingan. Adapun soal menjadi pembantu luar, sudahlah, hal itu tidak perlu dibicarakan lagi. Semenjak datang ke tempat ini dari awal sampai akhir, Lindong tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyaksikan keributan. Sebagai pengamat, karena Lindong terdiam, banyak orang semakin mengabaikannya. Dan tiba-tiba saja, seorang wanita cantik kini segera datang lalu mengatakan, "Paman Guhua, karena Guyan telah mengundang seseorang, dia pasti memiliki alasan. Mengingat karakter dari Guyan, seharusnya kita tahu bahwa dia tidak sembarangan ketika memilih orang. Mengapa Anda sebagai tetua tidak mendengarkan penjelasan dari Guyan sebelum memutuskan?" Karena ternyata wanita cantik yang berkata ini adalah Gu Mengki. Dia adalah seorang gadis yang memiliki status tinggi di dalam klan Gu ini. Ketika kedatangan dari Gu Mengki, banyak para murid klan Gu yang ada di sekitarnya langsung memberikan sambutan dan perkataan yang sangat lembut. Di sisi lain, Lindong segera menatap Gu Mengki. Ketika gadis cantik itu baru saja tiba, tatapan mata dari Lindong sedikit menyipit karena dia bisa merasakan bahwa aura di dalam tubuh Gu Mengki sebenarnya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Guyan. Dan faktanya, aura di dalam tubuh Gu Mengki sendiri benar-benar melebihi Mo Tau. Setelah mendengar kata-kata dari Gu Mengki, Paman Guling dan juga dua tetua yang lainnya kali ini hanya menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu mereka menatap ke arah Guyan sambil menunggu penjelasan apa yang akan dikatakan Guyan. Dan selanjutnya sambil melihat ke arah Mo Tau dengan senyuman yang penuh ejekan, Guyan pun berkata, "Lindong memang baru-baru ini telah mencapai tahap kehidupan mendalam dalam waktu 1,5 bulan. Namun sebelum dia melakukan terobosan dan kekuatannya hanya berada di nirwana ke-9, Lindong sudah bisa membunuh seseorang yang berada di master simbol ilahi dan juga binatang iblis di tahap awal kehidupan mendalam." Ketika ucapan Guyan ini terdengar oleh Paman Guling, dua tetua lainnya, dan juga murid-murid klan Gu yang belum pernah melihat Lindong, tatapan mata mereka dan juga raut wajahnya dipenuhi dengan sebuah keterkejutan karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong ternyata adalah seorang asura yang menyembunyikan kekuatannya. Keheranan itu benar-benar muncul di wajah Paman Guling dan juga tetua yang lainnya. Hal itu juga tidak luput dengan Gu Mengki. Mereka semua pada saat ini langsung melihat Lindong dengan cara yang cukup aneh, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Lindong sebenarnya memiliki prestasi tempur yang seperti itu. Namun di sisi lain, Mo Tau pun dia tersenyum penuh ejekan lalu berkata, "Pencapaian tempur yang cukup bagus, namun hanya ini saja, tidak memberinya kualifikasi untuk menyerahkan posisiku pada dirinya." Saat kata-kata ini terucap, Paman Guling dan dua tetua lainnya secara samar-samar menganggukkan kepala mereka. Jika apa yang dikatakan Guyan benar, berarti kekuatan Lindong sebanding dengan Mo Tau. Namun itu tidak berarti bahwa dia bisa menekan Mo Tau untuk menawarkan posisinya atas kemauannya sendiri. Dan senyuman pada akhirnya sekarang telah muncul di wajah Lindong ketika dia melihat Mo Tau sambil berkata, "Jadi apa yang harus aku lakukan untuk bisa mendapatkan kualifikasi ini?" Mendengar kata-kata dari Lindong, Mo Tau pun tersenyum. Dia pun memiliki niat yang buruk. Segera setelah itu, Mo Tau memijat pergelangan tangannya dan dia mengatakan, "Baguslah, aku adalah seseorang yang selalu mengikuti aturan. Di tempat ini, kekuatan adalah raja. Jika kamu bisa mengalahkanku, maka kamu
akan memiliki kualifikasi ini. Tapi jika kekuatanmu lebih rendah dariku, aku percaya kamu akan menderita dan kamu harus cepat pergi dari tempat ini dan berhenti mempersulitku dari urusan yang sebenarnya. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, terimalah tantanganku, dan hasilnya hanya akan ada dua, kamu pergi atau aku yang pergi. Setelah mendengar kata-kata dari Motao, para murid dari klanku yang tidak mengenal Lindong, mereka secara diam-diam tertawa. Karena sebenarnya mereka yang tidak mengenal Lindong hanya bisa meremehkan kekuatan dari covernya saja. Sementara di sisi lain, raut wajah dari Paman Guling, dua tetua yang lainnya, serta Gumengki pada saat ini berkedut. Namun mereka tidak mengatakan apapun lagi, dan mereka sebenarnya juga tidak terlalu peduli siapa yang akan menjadi pembantu luar. Selama pembantu luar ini memiliki kekuatan yang hebat, maka identitas apapun tidak masalah di tempat ini. Setelah itu, seluruh tatapan mata orang-orang yang ada di tempat ini segera berbalik ke arah Lindong, karena Motao sudah mengeluarkan tantangan. Jika Lindong tidak berani menerimanya, maka satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Lindong adalah segera pergi dari tempat ini. Namun di bawah tatapan mata dari banyak orang, Lindong hanya tersenyum, kemudian dia berjalan maju. Mata Lindong sendiri melihat lurus ke arah Motao, yang kemudian sambil tersenyum, Lindong pun berkata, karena kamu sudah sangat yakin tentang hal ini, maka lebih baik untukmu segera meninggalkan tempat ini. Ketika Lindong mengucapkan kata-kata ini, suasana menjadi sangat sunyi, dan Paman Guling, dua tetua lainnya, serta Gumengki, mereka hanya bisa menyipitkan matanya karena mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan benar-benar berani menerima tantangan ini, padahal kekuatannya hanya berada di tahap awal kehidupan mendalam, dan hal itu masih memiliki celah dengan kekuatan Motao yang berada di puncak awal kehidupan mendalam. Sebuah aura dingin dan juga ganas tiba-tiba saja keluar di raut wajah Lindong. Perubahan ekspresi ini menyebabkan semua orang yang ada di sekitarnya menjadi terdiam. Dan selanjutnya, Guyan serta kelompoknya yang sudah mengenal Lindong, ekspresi di raut wajah mereka masih tetap tenang karena mereka sudah tahu tentang karakter Lindong yang sebenarnya. Meskipun biasanya Lindong adalah seseorang yang tampak sangat lembut, tapi di balik kelembutannya ini ada wajah seorang Ashura. Ketika sisi lain dari Lindong ini telah muncul, maka lawannya akan segera mengalami tragedi. Paman Guling pada saat ini sangat terkejut dengan kata-kata Lindong yang tidak memberikan wajah apapun pada Motao. Dan setelah itu, Paman Guling pun berkata, "Kau..." Meskipun Paman Guling percaya bahwa Lindong memiliki banyak aura yang sangat mengesankan, tapi dia harus berperilaku dengan baik di tempat yang bukan wilayahnya, dan dia harus sedikit sopan ketika mulai berbicara. Dan pada saat Paman Guling bersiap untuk mengatakan sesuatu yang lainnya, tiba-tiba saja Gumengki menghentikannya. Pupil mata dari Mengki segera menatap ke arah Lindong sambil berkata, Guyan biasanya bisa menilai seseorang dengan cukup baik, dan dia tahu bahwa pertemuan bela diri sudah sangat dekat. Jika kita mengusir Motao, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi klanku kita. Namun Guyan juga masih bertekad untuk menawarkan Lindong. Dari kelihatannya, Lindong ini tampak sangat percaya diri bisa mengalahkan Motao. Mendengar ucapan dari Gumengki, Paman Guling pun menjawabnya. Namun Lindong ini baru saja melangkah ke tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Meskipun kekuatannya cukup bagus, tapi dia masih memiliki jarak jika dibandingkan dengan Motao. Gumengki hanya tersenyum, lalu dia mengatakan, siapa yang tahu sebelum mencobanya. Selanjutnya, bahkan jika dia bukan lawan dari Motao, hal itu tidak akan ada kerugian di pihak kita. Dan lagi pula, jika dia kalah, maka Guyan tidak akan memiliki apapun lagi untuk bisa dikatakan, dan dia harus segera menyerah pada pemikiran ini. Setelah mendengar ucapan dari Gumengki, Paman Guling dan juga dua tetua yang lainnya, mereka ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya menganggukkan kepalanya. Karena masalah yang ada di tempat ini memanglah bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Dan hal itu, kekuatanlah yang berbicara.
Jika Lindong benar-benar memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkan Mo Tao, maka itu adalah sesuatu yang bagus bagi klan Gu mereka. Di sisi lain, ekspresi wajah dari Mo Tao saat ini melegang. Setelah itu tatapan matanya melihat ke arah Lindong. Dia tertawa dengan cara yang aneh, lalu berkata, "Orang baru, kamu benar-benar punya nyali. Biarkan aku melihat hari ini. Apakah kamu benar-benar memiliki kualifikasi sehingga kamu mengatakan bahwa seorang Mo Tao harus segera pergi? Jika kamu benar-benar bisa mengalahkanku, maka aku tidak akan ragu-ragu lagi untuk memberikan posisi ini pada dirimu. Tapi jika kamu hanyalah sebuah tong kosong, jangan salahkan aku. Jika aku membuatmu harus membayar harga atas kata-kata aroganmu." Mendengar ucapan dari Mo Tao, Lindong pun segera menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Dia berkata, "Tolong bimbingannya." Setelah Mo Tao mengetahui bahwa tantangan ini telah diterima oleh Lindong, kilatan mata yang dingin pada saat ini terlihat di mata Mo Tao. Tidak lama kemudian kekuatan Yuan yang benar-benar ganas dan liar segera keluar dari dalam tubuhnya. Ketika melihat hal ini, kerumunan yang ada di sekitar Mo Tao, mereka buru-buru mundur sambil melambaikan lengan bajunya. Mo Tao pada saat ini membuat lingkaran dengan energi Yuan selebar 1000 kaki yang telah muncul di tanah. Dan kemudian Mo Tao pun berkata, "Aku tidak akan menggertakmu ketika kita saling bertarung nanti. Jika kamu bisa memaksaku keluar dari dalam lingkaran ini, maka hal itu akan dianggap sebagai kemenanganmu." Sebuah kesombongan benar-benar sulit disembunyikan dari kata-kata Mo Tao, karena dia adalah seseorang yang cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Di sisi lain, tidak hanya kekuatan Lindong yang lebih rendah dari Mo Tao, tapi dia juga tidak memiliki reputasi apapun di tempat ini. Maka hal itu tidak diragukan lagi bahwa Mo Tao percaya diri menggunakan ketenaran dan juga reputasinya untuk bisa menekan Lindong. Lindong yang mendengar ucapan dari Mo Tao, dia sedikit terkejut. Dan pada saat ini Lindong benar-benar mencoba menahan diri untuk tidak tertawa. Dan Lindong benar-benar paham jika Mo Tao ini sangat peduli dengan ketenaran dan juga reputasi. Dan pemikiran seperti itu adalah sesuatu yang benar-benar bodoh. Lindong pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia pun melihat ke arah Mo Tao sambil berkata, "Terserah kamu saja bagaimana enaknya." Meskipun kekuatan Mo Tao telah berada di puncak awal kehidupan mendalam, dan hal itu jelas tidak lemah, tapi di hadapan Lindong, Mo Tao hanyalah seekor semut. Dalam menghadapi permasalahan seperti ini, maka Lindong berpikir lebih baik mengakhiri dengan cara secepat mungkin. Pada saat ini Mo Tao tersenyum tipis sambil melipat tangannya. Dia berasumsi bahwa kali ini Lindong benar-benar ketakutan pada dirinya. Begitu Mo Tao menunjukkan sebagian kemampuannya, kemungkinan Lindong akan segera meninggalkan pulau pertemuan bela diri dengan cara yang menyedihkan. Setelah itu, Guyan harus memahami dengan jelas bahwa klan Gunya hanya akan bergantung pada Mo Tao jika ingin mendapatkan kemenangan. Jika tidak, maka klan Gu ini pasti akan berakhir di tempat terakhir. Sambil melihat situasi yang ada di tempat ini, tiba-tiba saja Gu Mengki berkata dengan nada suara yang cukup lembut. Karena kedua belah pihak telah menegosiasikan persyaratan mereka, biarkan pertarungan ini segera dimulai, dan pemenangnya akan menjadi pembantu luar dari klan Gu kita. Namun alangkah lebih baiknya jika kalian segera berhenti setelah pemenangnya sudah diputuskan. Mendengar ucapan dari Gu Mengki itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya sebelum pada akhirnya Lindong benar-benar mengambil langkah untuk maju. Dan energi Yuan yang tidak terbatas kini telah terpancar keluar dari dalam tubuh Lindong. Tingkat fluktuasi energi ini memang jauh lebih kuat jika dibandingkan kekuatan Lindong sebelumnya ketika masih berada di tahap 9 Nirwana. Di sisi lain, Mo Tao yang bisa merasakan fluktuasi kekuatan Yuan milik Lindong, alisnya segera terangkat sedikit. Segera setelah itu tatapan mata yang dingin melintas di dalam pupil matanya. Mo Tao juga mengambil langkah maju dan suara mendesing tiba-tiba terdengar. Karena pada saat ini Mo Tao segera meluncur dengan cepat. Dia akan melakukan serangan pertama yang tidak terduga pada Lindong. Pergerakan dari Mo Tao ini benar-benar cepat. Dalam sekejap saja dia sudah muncul di hadapan Lindong
dan telapak tangan yang berisi kekuatan Yuan penghancur kini telah dia ayunkan. Hal itu dilakukan oleh Moto sambil berkata, "Telapak tangan, pemecah gelombang tulang." Sebuah cahaya biru benar-benar melintas dengan cara yang gila-gilaan dari dalam telapak tangan Moto. Dan detik berikutnya, kekuatan Yuan di dalam tubuh Moto yang telah dikeluarkan kini telah berubah menjadi gelombang raksasa di belakang punggungnya. Dengan momentum ini, sebenarnya Moto berpikir akan segera mengalahkan Lindong dengan satu serangan. Dan harus dikatakan bahwa kekuatan Moto sendiri memang sangat kuat. Serangannya ini sudah cukup mampu untuk membuat seseorang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam segera mundur dengan cara yang menyedihkan. Inilah alasan kenapa klan Gu dengan sengaja mengundang Moto sebagai pembantu luar. Namun sangat disayangkan, kebanyakan orang di tempat ini tidak mengetahui siapa Lindong sebenarnya, karena dia bukan orang biasa. Serangan dari Moto kali ini benar-benar telah mendekat pada tubuh Lindong. Dan di saat yang sama, sebuah cahaya hijau segera keluar dari dalam tubuh Lindong. Hal itu segera membentuk tato naga hijau di tangan kanan dari Lindong. Lindong pun segera mengulurkan tangannya, dan dia tidak memiliki niat untuk mundur ataupun menghindar. Dan tiba-tiba saja Lindong segera mengepalkan tangannya untuk memberikan pukulan pada gelombang tinggi yang telah diciptakan oleh Moto. Dan akhirnya, beng! Tabrakan itu pun terjadi. Telapak tangan dari Moto dan juga tinju milik Lindong kali ini benar-benar menghantam satu sama lain. Hal itu membuat tanah di tempat ini segera menimbulkan keretakan, dan sebuah angin yang kencang segera meledak dari tabrakan itu. Ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Moto segera berubah. Dia pun pada saat ini mengambil langkah mundur dengan ekspresi yang cukup jelek, karena Moto tahu di dalam pertukaran kali ini jelas kekuatannya telah kalah dengan seorang Lindong. Mengetahui fakta ini, Moto pun segera berkata, kekuatan fisik yang benar-benar kuat. Namun setelah mengatakan hal ini, pupil mata dari Moto segera mengerut karena dia melihat sebuah cahaya hijau melesat ke arahnya. Dan kemudian tinju yang ganas yang mengandung kekuatan penghancur tiba-tiba saja mengarah pada bagian vital milik Moto. Melihat hal ini, Moto pun segera menyipitkan matanya dan dia segera memutarkan tangannya. Kemudian energi Yuan yang tidak terbatas berubah menjadi pusaran air raksasa. Dalam sekejap saja tinjuan yang dilancarkan oleh Lindong kali ini langsung terhalang oleh pusaran air energi Yuan. Melihat hal ini, Moto pun tertawa. Lalu dia berkata, mengandalkan tubuh fisik saja, hal itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun Lindong yang mendengar ucapan dari Moto, dia pun segera tersenyum lalu berkata, "Benarkah seperti itu?" Detik berikutnya, tatapan mata dari Lindong menjadi cukup dingin. Kelima jarinya saat ini segera membentuk sebuah segel yang cukup aneh. Dan pada saat yang sama, cahaya hijau gemerlapan benar-benar terpancar dari tubuh Lindong. Dan kekuatan Yuan tanpa batas segera tersapu seperti badai. Hal itu bahkan menyebabkan beberapa orang yang ada di tempat ini kesulitan untuk bernafas. Lindong pun kemudian berkata, "Hukum Kaisar bela diri, segel penghancur jiwa Kaisar bela diri." Setelah Lindong mengatakan hal ini, tiba-tiba saja di belakang Lindong muncul sebuah sosok ilusi yang sangat besar dan samar-samar melepaskan pukulan. Ketika melihat sosok ilusi ini, tatapan mata dari Moto sedikit menyusut, lalu dia berkata, "Teknik lubang 1000 berlapis, lubang 1000 berlapis." Hal ini dilakukan oleh Moto karena dia merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Dan Moto tidak berani meremehkan kekuatan yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Maka dari itu, dia telah mengerahkan seluruh kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, kemudian membentuk pusaran air raksasa yang memiliki kekuatan pembunuh yang terpancar dari pusaran air itu. Di sisi lain, Lindong benar-benar tidak menyerah. Dia pun masih melancarkan tinjunya untuk menghantam pusaran air. Melihat hal ini, Moto pun langsung mencibir, "Kamu sebenarnya sedang cari kematian." Namun setelah Moto berkata seperti ini, sebuah suara retakan pun terdengar, dan suara gesekan yang benar-benar menusuk telinga kali ini terus-menerus terpancar dari dalam pusaran air.
Sementara percikan api segera menyembur keluar dari dalamnya. Ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong masih tetap biasa-biasa saja. Dia hanya melirik ke arah motor yang berada di belakang pusaran air. Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum, lalu dia berkata, "Hancurkan." Setelah Lindong mengatakan hal ini, tiba-tiba saja cahaya hijau segera meletus dengan hebat. Dan hal itu seperti meteor yang melesat melintasi cakrawala. Dengan cepat, kekuatan tinju milik Lindong ini menembus pusaran air raksasa. Dan detik berikutnya, boom! Pusaran air raksasa milik Motao benar-benar dihancurkan oleh tinju kaisar bela diri milik Lindong. Pertahanan dari Motao benar-benar runtuh. Melihat adegan ini, raut wajah dari Motao segera berubah. Dan dia benar-benar tidak percaya karena pada saat ini tinjuan dari Lindong yang sudah menghancurkan pusaran airnya masih melesat ke arah Motao. Hal itu membuat Motao segera menarik diri ke belakang. Tubuhnya pun melayang untuk menghindari tinjuan dari Lindong. Ketika melihat hal ini, Lindong pun hanya bisa tersenyum. Dia menatap licik pada Motao sambil berkata, "Membekulah." Setelah kata-kata itu keluar dari dalam mulut Lindong, semua orang yang ada di tempat ini bisa melihat Motao bahwa dia tidak bisa menggerakkan dirinya dan tiba-tiba membeku di udara. Begitu tubuh dari Motao membeku, sebuah tinju yang besar kali ini segera menghantam tubuhnya yang kemudian beng. Dalam sekejap saja raut wajah Motao berubah menjadi pucat. Dia pun juga langsung memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Sementara tubuh dari Motao telah dikirim terbang mundur seperti bola meriam. Dia pun mendarat di tanah dengan cara yang cukup menyedihkan. Dan pada akhirnya Motao pun benar-benar tumbang. Lindong pada saat ini melihat Motao dengan cara yang cukup menyedihkan. Sambil tersenyum tipis, Lindong berkata, "Terima kasih atas kemenangannya." Mendengar ucapan dari Lindong, raut wajah Motao kini berubah menjadi sangat jelek. Dan semua orang yang ada di tempat ini ketika melihat kekuatan bertarung milik Lindong, mereka benar-benar heran dan juga syok. Bahkan raut wajah dari Paman Guling dan juga Gumengki serta dua tetua yang lainnya kali ini terlihat menjadi sangat serius. Pertarungan ini berakhir jauh lebih cepat dari apa yang telah diperkirakan semua orang. Oleh karena itu, mereka masih mengantisipasi kelanjutan dari pertarungan ini karena mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pertarungannya akan berakhir dengan hasil yang tidak terduga. Tatapan mata dari banyak orang yang ada di tempat ini dengan heran melihat ke arah Motao yang wajahnya pada saat ini sudah penuh dengan luka. Di sisi lain, raut wajah dari Guyan, Guya, serta kelompok yang lainnya tidak mengungkapkan banyak keheranan ketika menyaksikan adegan ini karena mereka sudah sangat mengetahui tentang kemampuan bertempur dari Lindong pada saat dia masih berada di tahap 9 nirwana dan sekarang dia telah maju ke dalam tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Mungkin memang benar-benar sulit menemukan seseorang dengan kultivasi yang sama dengan Lindong bisa mengalahkannya. Meskipun Motao tidak lemah, jelas dia bukan lawan dari Lindong. Motao yang sejak awal meremehkan Lindong, pada akhirnya dia terkena batunya sendiri. Tidak lama kemudian Paman Guling serta dua tetua yang lainnya, mereka saling melirik ke arah Motao yang sudah memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dan Paman Guling kini berkata, "Bocah Lindong ini benar-benar kuat." Sebuah keterkejutan tidak mampu disembunyikan dalam tatapan mata mereka. Meskipun pertarungan antara Motao dan juga Lindong hanya dilakukan dalam sekejap saja, tapi Paman Guling serta dua tetua yang lainnya bisa melihat bahwa sejak awal pertarungan Lindong sudah berada di posisi yang sangat menguntungkan. Adapun Motao, dia benar-benar dipukul oleh kesombongannya sendiri. Hal ini membuat Paman Guling serta para tetua sadar bahwa seseorang yang memiliki reputasi belum tentu lebih kuat daripada orang yang tidak terkenal seperti Lindong. Dan hal itu tidak bisa dilihat hanya dari sudut luarnya saja. Sementara Gumengki
Dia menatap aneh pada Lindong sebelum pada akhirnya dia tersenyum tipis lalu berkata, "Kita memang telah meremehkan orang ini. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Guyan adalah sesuatu yang benar. Kemampuan tempur sejati milik Lindong memang melebihi kekuatan yang dia miliki di permukaan. Tidak heran jika Lindong sudah bisa mengalahkan seseorang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam, bahkan ketika dia masih berada di tahap nirwana ke-9. Hal itu dikatakan oleh Gumengki karena dia juga jelas menyadari kekuatan dari Motao. Jika dia adalah orang yang terjun ke dalam pertarungan ini, meskipun Gumengki bisa mengalahkan Motao, tapi dia tidak akan bisa melakukan pertempuran yang bersih seperti Lindong. Karena bagaimanapun juga, kekuatan Motao berada di puncak awal kehidupan mendalam. Tidak lama setelah itu sebuah senyuman muncul di raut wajah dari Guyan. Dia pun kali ini segera mengatakan, "Kakak Mengki, Paman Guling, apakah kalian sekarang percaya dengan apa yang kukatakan?" Mendengar kata-kata dari Guyan, Paman Guling dan dua tetua yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepala tanpa berdaya karena kesepakatan sudah dijelaskan di awal dan Lindong juga telah mengalahkan Motao. Maka Paman Guling serta dua tetua yang lainnya tidak memiliki apapun untuk bisa dikatakan. Pada saat ketiga tetua itu menganggukkan kepalanya, Motao pada saat ini mencoba untuk berdiri dan dengan raut wajah yang jelek, dia berteriak, "Tunggu dulu, aku sebelumnya hanya sedikit ceroboh." Mendengar kata-kata dari Motao, raut wajah dari Guyan segera berubah sebelum akhirnya dia berkata dengan nada yang dingin, "Motao, aturannya sudah ditetapkan oleh dirimu sendiri. Jika kamu mengingkari persyaratan yang telah kamu buat, tidakkah menurutmu itu akan menodai nama dari sekte lautan bumi?" Mendengar kata-kata dari Guyan, Motao benar-benar terkejut dan dia segera melihat ekspresi aneh dari para tetua serta murid-murid klan Gu yang ada di tempat ini. Karena pada saat ini semua orang dari klan Gu sudah tidak memandang Motao dan mereka hanya membuang muka. Melihat hal ini, tanpa sadar Motao pun segera mengepalkan tinjunya. Dia pun segera berkata pada Paman Guling dan juga tetua yang lainnya, "Mungkinkah Anda benar-benar ingin seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya ini menjadi pembantu luar dari klan Gu Anda?" Mendengar ucapan dari Motao, Paman Guling hanya bisa terbatuk dan ekspresinya berubah menjadi sangat canggung. Tidak lama kemudian, Gumengki pun berkata dengan nada suara yang memiliki permintaan maaf ketika dia menjawab perkataan dari Motao. "Saudara Motao, kamu tidak perlu marah. Secara alami semakin kuat membantu luar dari klan Gu kita, hal itu semakin baik. Sebelumnya, jika kamu bisa mengalahkan Lindong, maka tidak ada yang bisa menolakmu. Namun pada saat ini, hasilnya sudah sangat jelas di depan mata kita semua. Oleh karena itu, jika saudara Motao ingin tetap tinggal di pulau pertemuan bela diri saat ini dan menyaksikan pertemuan bela diri kita, klan kami akan secara alami memperlakukan saudara Motao sebagai tamu yang terhormat." Mendapatkan perkataan seperti itu dari Gumengki, raut wajah Motao benar-benar berubah menjadi sangat jelek. Dia pun kembali menatap ke arah Lindong sebelum pada akhirnya Motao berkata, "Baiklah, karena kamu ingin menjadi pembantu luar dari klan Gu, aku ingin menunggu serta melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Di dalam pertemuan bela diri, pertarungannya sangat kejam dan sebuah aturan tidak akan mengizinkan sebuah trik murahan." Mendengar kata-kata dari Motao, sekali lagi Guyan memperingatkan, "Motao, sebelum kamu melakukan pertarungan, aturan itu ditetapkan oleh dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar akan menentang aturan yang telah kamu buat dan kamu tidak ingin mengakui kekalahan dari Lindong?" Mendengar perkataan dari Guyan, Motao benar-benar sangat marah, namun dia hanya bisa mendengus sebelum pada akhirnya memilih untuk sedikit mundur. Tidak lama kemudian Gumengki menunjukkan senyum yang manis ke arah Lindong. Lalu dia berkata, "Saudara Lindong, mungkin klan kami saat ini benar-benar harus bergantung padamu di dalam pertemuan bela diri." Lindong pun tersenyum sambil menatap Gumengki. Dia pun berkata, "Nona Mengki terlalu sopan. Aku menerima undangan dari Nona Guyan untuk datang ke tempat ini sebagai pembantu luar adalah ketika klan kalian
bisa memenuhi apa yang aku minta dengan cara seperti itu, maka diriku ini akan membantu klan kalian dengan cara yang terbaik. Gu Mengki yang mendengar ucapan dari Lindong, dia pun segera mengatakan, sebenarnya imbalan apa yang ingin diminta oleh saudara Lindong? Bolehkah aku tahu imbalan macam apa yang telah dijanjikan oleh Guyan pada saudara Lindong sebelumnya? Lindong pun segera menatap ke arah Guyan. Dia tersenyum sambil berkata, kuota untuk memasuki menara kekacauan. Saat kata-kata Lindong itu terdengar, sekarang raut wajah dari Gu Mengki, Paman Guling, dan juga dua tetua yang lainnya langsung tercengang. Gu Mengki segera mengerutkan alisnya. Lalu dia berkata, saudara Lindong, bahkan jika klan Gu kita menjadi juara, kita hanya akan memiliki 3 kuota saja. Mengapa saudara Lindong tidak meminta sesuatu hal yang lain, seperti pil Xuan Yuan, seni bela diri, harta karun roh tingkat tinggi? Aku percaya bahwa klan Gu kita akan sangat mampu memberikan benda-benda seperti itu padamu. Mendengar ucapan dari Gu Mengki, Lindong tidak ingin bertele-tele, dan dia juga tidak ingin terlalu sopan di tempat ini. Hal itu membuat Lindong segera menjawabnya, sebelumnya aku minta maaf. Yang aku inginkan hanyalah kuota. Jika klanmu tidak bisa menerima apa yang aku minta, aku pikir lebih baik sekarang aku pergi saja. Lindong berani mengucapkan kata-kata ini karena dia akan memastikan bahwa klan Gu menjadi juara. Dan ketika itu, maka klan Gu akan bisa memberikan 1 kuota bagi Lindong memasuki menara kekacauan. Dan ini adalah sebuah pertukaran yang cukup adil. Di sisi lain, Gu Mengki dan juga para tetua tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar belak-belakan tentang masalah ini, karena mereka sangat tahu 3 kuota adalah sesuatu yang sangat langka. Jika mereka memberikan 1 pada Lindong, maka hal itu hanya tersisa 2 saja. Di sisi lain, Mo Tao yang mendengar ucapan dari Lindong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Haha, nafsu makanmu benar-benar besar, Nona Mengki. Sepertinya kali ini klan kalian telah menemukan serigala dengan perut besar yang sangat rakus. Mendengar ucapan dari Mo Tao, Lindong segera melihatnya dengan tajam. Lalu dia berkata, nafsu makanku memang sangat besar. Namun jika saudara Mo Tao memiliki kepercayaan diri untuk bisa mendapatkan kemenangan ketika melawan Sen Tujuh, maka jauh lebih baik bagi dirimu untuk menjadi pembantu luar dari klan Gu ini. Pada saat Lindong menyebutkan nama Sen Tujuh, raut wajah Mo Tao segera berubah, dan tidak ada satupun kata yang keluar dari dalam mulutnya. Dari kelihatannya, Mo Tao memang jelas-jelas memahami perbedaan antara dirinya dengan Sen Tujuh, yang merupakan seseorang berada di peringkat ketiga dalam generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Dan Mo Tao tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali untuk bisa mengalahkan Sen Tujuh. Meskipun ekspresi di wajah Mo Tao sudah berubah menjadi sangat jelek, dia pun pada saat ini masih mencibir. Maksudmu, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengambil posisi juara dari tangan Sen Tujuh? Mendengar kata-kata dari Mo Tao, Gu Mengki, Guling, dan tetua lainnya, serta para murid-murid klan Gu di tempat ini segera mengalihkan pandangan mereka dan melihat Lindong, karena semua orang tahu bahwa Sen Tujuh dari klan Sentu adalah orang yang paling tangguh di dalam pertemuan bela diri. Kemungkinan tidak ada seorang pun di dalam 4 klan besar yang memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan Sen Tujuh. Di sisi lain, Lindong kali ini hanya tertawa. Lalu dia berkata, aku memiliki peluang 50%. Meskipun Lindong belum pernah bertemu dengan Asura Besi klan Sentu, dan karena Sen Tujuh sudah memiliki ketenaran dan juga reputasi yang bergema di seluruh wilayah Laut Angin Surga, maka Lindong hanya bisa memprediksi dirinya memiliki peluang 50% untuk menang. Hal itu juga didasari Lindong menurut informasi yang telah dia peroleh dari Guyan, karena Sen Tujuh pada saat ini seharusnya berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan, dan kekuatannya memang cukup tirani. Jika Lindong pada saat ini tidak menembus ke tahap kehidupan mendalam, mungkin hal itu sangat sulit bagi Lindong untuk bisa mengalahkan Sen Tujuh. Namun sekarang
kekuatan Lindong sudah berbeda dengan masa lalu. Peluang 50% adalah sesuatu yang tidak mustahil bagi Lindong. Mo Tao yang mendengar ucapan dari Lindong, dia pada saat ini tertawa dan sebuah ejekan segera memenuhi raut wajahnya karena dia berpikir kemungkinan Lindong hanya membual. Namun Lindong tidak mempermasalahkan reaksi dari semua orang yang ada di tempat ini. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong melihat ke arah Gu Mengqi serta 3 tetua lainnya. Dia pun tersenyum sambil berkata, "Aku sudah menjelaskan semuanya. Terserah bagi kalian semua untuk memilih percaya padaku atau tidak. Namun imbalan yang aku minta tetap tidak akan berubah. Jika kalian tidak bisa memberinya, maka aku akan segera pergi dari tempat ini dan tidak mengganggu kalian lagi." Gu Mengqi, Paman Guling dan juga 2 tetua lainnya saling berpandangan ketika mereka mendengar kata-kata dari Lindong, karena mereka semua benar-benar tidak percaya bahwa Lindong akan berani mengeklaim bahwa dia memiliki peluang 50% bisa mengalahkan Sen 7 dan kemudian mengambil posisi juara darinya. Pada saat melihat Paman Guling, Gu Mengqi serta para tetua terdiam. Kali ini Gu Yan pun segera berjalan ke sisi dari Gu Mengqi. Dia lalu mengatakan, "Kakak Mengqi, tolong percayalah pada Lindong. Jika kita tidak bisa menjadi juara, maka kita juga tidak akan bisa mendapatkan satu kuota apapun." Selanjutnya, Lindong mengatakan bahwa dia tidak ingin hadiah lain. "Jika Lindong bisa membuat klan kita menang, maka satu kuota untuk Lindong bukanlah sebuah kerugian bagi kita. Apakah kakak Mengqi benar-benar percaya bahwa hanya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri bisa menghadapi Sen 7? Mendengar kata-kata dari Gu Yan, ekspresi yang cukup rumit segera terlintas di raut wajah Gu Mengqi. Tatapan matanya kini segera melihat ke arah Paman Guling dan juga 2 tetua lainnya. Setelah beberapa saat terdiam, pada akhirnya Gu Mengqi mengatakan, "Saudara Lindong, kita yang ada di tempat ini tidak bisa memutuskan masalahnya. Lebih baik sekarang dirimu beristirahat saja dulu di Pulau Pertemuan Bela Diri. Dan sebelum dimulainya pertemuan bela diri kali ini, klan kita akan segera memberikan jawaban untukmu. Bagaimana? Apakah kamu setuju untuk menunggu?" Mendengar kata-kata dari Gu Mengqi, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia berkata, "Baiklah, aku setuju. Tapi kesepakatannya, jika aku tidak bisa menerima jawaban yang pasti ketika pertemuan bela diri dimulai, maka aku akan segera meninggalkan tempat ini." Mendengar jawaban dari Lindong, Gu Mengqi hanya bisa tersenyum pahit sambil menganggukkan kepalanya. Dan di dalam hati, Gu Mengqi mengatakan, orang ini benar-benar keras kepala. Pertemuan bela diri 5 klan adalah acara yang benar-benar besar di wilayah Laut Angin Surga. Oleh karena itu, semakin hari, semakin banyak orang yang berkumpul di Pulau Pertemuan Bela Diri. Karena di tempat ini semua orang bisa melihat kekuatan dari 5 klan besar di wilayah Laut Angin Surga ini. Namun semenjak kedatangannya di Pulau Pertemuan Bela Diri, Lindong tidak pernah keluar dari kamarnya. Dan dia memilih diam di dalam kamar tamu yang telah dipersiapkan oleh klan Gu. Pada saat ini Lindong diam-diam masih berlatih dan dia berusaha memadatkan kekuatan Yuan yang tidak terbatas di dalam tubuhnya karena memang cukup dangkal setelah peningkatan drastis di dalam terobosan sebelumnya. Lindong yang telah dianggap sebagai pembantu luar, hal itu membuat klan Gu menganggap Lindong adalah orang yang sangat penting. Sementara Lindong berlatih, sesekali Guya dikirim oleh klan Gu untuk mempersiapkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Lindong. Bahkan mereka menyuruh Guya untuk mengantarkan 20.000 pil Xuan Yuan. Hal itu supaya dipergunakan Lindong di dalam pelatihannya. Layanan ini benar-benar membuat Lindong mengerti bahwa klan Gu memang sangat loyal terhadap seorang pembantu luar. Di sisi lain, Lindong juga tidak menahan diri ataupun sungkan karena dia langsung menerima semua pemberian yang telah diberikan klan Gu padanya. Namun pelayanan dari klan Gu yang benar-benar baik seperti ini masih tidak menggoyahkan keinginan Lindong yang berusaha untuk mendapatkan kuota memasuki menara kekacauan. Jika klan Gu tetap tidak mau memenuhi persyaratan dari Lindong, maka dia akan segera pergi dari tempat ini. 5 hari pun telah berlalu dan pertemuan bela diri
sekarang juga telah tiba. Lindong pada saat ini masih duduk diam di dalam kamarnya, sementara ratusan pil Xuan Yuan masih memutari tubuh Lindong. Gelombang energi yang sangat murni disertai dengan energi kehidupan yang tipis terpancar dari pil itu sebelum pada akhirnya semuanya mengalir ke dalam tubuh Lindong. Pada saat semua energinya sudah terserap, Lindong pun segera membuka matanya, dan kali ini kilatan cemerlang terlintas di dalam mata Lindong. Dan tiba-tiba saja sebuah suara pintu terbuka kali ini didengar oleh Lindong, yang ternyata itu adalah Guya yang masuk ke dalam kamar Lindong sambil berkata, "Kakak Lindong, kakak Mengki saat ini ingin mengajakmu ke ruang diskusi dari klanku." Mendengar kata-kata dari Guya, Lindong pun sedikit mengangkat alisnya, dan dia tidak tahu apakah orang-orang dari klanku bersedia memberikan salah satu kuota yang diminta oleh Lindong. Jika mereka tetap tidak mau, maka Lindong pasti akan menyesal karena tidak memiliki kesempatan untuk bisa memperbaiki batu jimat leluhur. Lindong pun segera bangkit dari posisi duduknya. Dia tersenyum ke arah Guya sambil berkata, "Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi." Dan pada saat ini, Guya beserta dengan Lindong, mereka berjalan berdampingan. Dalam sesekali, Guya melihat ke arah Lindong sambil berkata, "Kakak Lindong, jika klan Guku tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan untukmu, maka kamu harus mengikuti apa yang telah kamu putuskan di dalam hatimu." Mendengar kata-kata dari Guya, Lindong pun cukup terkejut. Dia pun hanya bisa tersenyum ke arah gadis cantik itu sambil menganggukkan kepalanya. Karena menurut Lindong, Guya benar-benar terlalu baik. Dia tidak menyangka bahwa pada saat ini Guya akan tetap mendukung Lindong. Tidak lama setelah itu, Guya serta Lindong kali ini sudah sampai di aula yang sangat besar. Guya pun segera mendorong pintu aula itu dan mengajak Lindong untuk segera masuk ke dalamnya. Karena di dalam aula kali ini sudah terlihat beberapa sosok yang telah duduk untuk menunggu Lindong. Dan suasana di dalam aula ini benar-benar cukup tegang dan serius. Ketika Lindong masuk ke dalam aula, banyak para tetua dan juga orang-orang dari klan Gu. Tatapan mata mereka terkunci pada Lindong. Sementara Lindong sendiri masih memiliki ekspresi yang acuh tidak acuh di raut wajahnya. Tatapan mata dari Lindong menyapu ke dalam aula besar ini, dan dia tidak hanya melihat Guyan, Gu Mengki, Gu Ling, serta para tetua lainnya telah hadir di tempat ini, tapi Lindong juga melihat beberapa wajah tetua yang tidak dikenal. Dari kelihatannya, mereka adalah orang-orang penting di dalam klan Gu ini. Namun tatapan mata dari Lindong yang terakhir berhenti di kursi ketua dari klan Gu. Di tempat itu, ada seorang patua yang memiliki mata sangat tajam. Energi Yuan yang tidak terbatas juga terpancar di sekeliling Pak Tua itu. Lindong pun segera memfokuskan tatapan matanya. Lalu dia berkata dengan lirih, "Tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Kekuatan orang tua ini benar-benar sombong. Bahkan seorang ahli tahap ini juga telah datang. Seperti yang aku harapkan, salah satu 5 klan besar memang memiliki kekuatan menakutkan." Setelah Lindong bergumam seperti itu, tatapan matanya beralih pada pemuda yang ada di samping kursi tetua. Di tempat itu ada pemuda berpakaian putih yang sedang berdiri. Wajahnya cukup tampan, namun juga terlihat pucat, dan auranya pada saat ini juga cukup lemah. Sepertinya dia sedang menderita luka yang serius. Hal itu membuat Lindong kemudian berkata, "Orang itu pasti Gu Yuntian." Pada saat Lindong memandangi wajah dari Gu Yuntian yang pucat, tiba-tiba saja Pak Tua dia segera tersenyum ramah ke arah Lindong sambil berkata, "Haha, kamu seharusnya adalah pembantu luar yang telah diundang oleh Guyan, saudara kecil Lindong, bukan? Perkenalkan, orang tua ini adalah Guso dan aku adalah tetua dari klan Gu." Mendengar kata-kata ini, Lindong pun segera menangkupkan tangannya pada Patua Guso sambil berkata, "Salam Penatua Guso." Karena tidak ingin bertele-tele lagi, Patua Guso kali tersenyum ke arah Lindong. Dia pun melambaikan lengan bajunya, menatap Lindong dengan tatapan yang abnormal, lalu berkata, "Aku sudah mendengar tentang masalah ini. Saudara kecil Lindong, kamu seharusnya juga tahu
betapa berharganya kuota untuk memasuki menara kekacauan, dan itu sangat penting bagi klan kita. Apakah mungkin bagimu untuk bisa berubah pikiran? Mendengar ucapan dari Patua Guso, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan dengan nada yang cukup lembut, "Aku hanya ingin kuota, dan aku tidak butuh hal yang lain." Mendengar jawaban dari Lindong, Patua Guso pun mengerutkan keningnya. Dan pada saat ini, sebuah bisikan-bisikan telah muncul dari anggota klan Gu yang ada di sekitarnya. Beberapa orang terlihat tidak senang karena Lindong menginginkan kuota, karena bagi mereka semua, kuota untuk memasuki menara kekacauan adalah sesuatu yang sangat berharga. Lindong pun tidak memperdulikan obrolan dari orang-orang klan Gu di sekitarnya. Tatapan mata Lindong kali ini melihat ke arah Patua Guso. Sambil tersenyum dia bertanya, "Penatua Guso, aku ingin bertanya, seberapa yakin klanmu ini bisa meraih posisi juara?" Patua Guso pun setelah ragu-ragu sejenak dia menjawabnya, "Peluang yang kita miliki kurang dari 20%. Karena Patua Guso sangat paham dengan klan miliknya bahwa kekuatan dari generasi muda klan Gu akan sangat kesulitan meraih kemenangan atas 3 klan besar lainnya, apalagi untuk bisa merebut posisi juara." Lindong yang mendengar jawaban dari Patua Guso, dia pun pada saat ini lanjut mengatakan, "Tetua Guso, jika klan Gumu tidak dapat memenangkan pertemuan bela diri, maka kamu tidak perlu berbicara tentang memiliki 2 atau 3 kuota. Bahkan klanmu tidak memiliki hak untuk bisa memasuki menara kekacauan." Di bawah pemikiran seperti ini, bukankah diskusi tentang apakah klan kalian bersedia memberikan kuota padaku atau tidak, hal itu adalah sebuah pemikiran yang terlalu jauh? Pada saat kata-kata Lindong ini terdengar, kegemparan pun langsung muncul di aula besar. Beberapa anggota klan Gu, mereka memiliki wajah yang cukup marah karena mereka pada saat ini merasa bahwa Lindong benar-benar meremehkan klan Gu mereka. Di sisi lain, Patua Guso hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia pun segera melambaikan tangan dan menyuruh orang-orang yang ada di tempat ini untuk terdiam. Setelah itu, tatapan mata dari Patua Guso melihat Lindong. Lalu dia mengatakan, meskipun kata-kata dari saudara kecil Lindong ini tidak enak didengar, tapi itu adalah faktanya. Jika kita tidak bisa menjadi juara, bahkan klan Gu kita tidak memiliki hak untuk bisa memasuki menara kekacauan, apalagi memiliki sebuah kuota. Saudara kecil Lindong, aku pernah mendengar informasi dari Mengki dan juga para gadis di klan Guku bahwa kamu pernah menyebutkan memiliki peluang 50% untuk bisa mengalahkan Sen 7. Ketika kata-kata dari Patua Guso itu terdengar, tatapan mata banyak orang yang ada di dalam aula besar langsung terkunci pada Lindong. Mereka semua tidak percaya bahwa Lindong pernah mengucapkan kata-kata itu. Sementara Gu Yuntian pada saat ini juga melihat ke arah Lindong, karena di dalam hati Gu Yuntian sendiri, dia tidak mengerti bagaimana bisa Lindong memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Lagi pula, di dalam kondisi puncaknya, bahkan Gu Yuntian tidak berani mengeklaim bahwa dia memiliki peluang 50% untuk bisa mengalahkan Sen 7. Di bawah tatapan banyak mata orang, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya dan diam jawabnya, "Benar, aku pernah mengatakan hal itu." Mendengar jawaban dari Lindong, Patua Guso menyipitkan matanya. Di dalam tatapan matanya sendiri, kali ini sudah terlihat berapi-api ketika melihat ke arah Lindong. Sebelum pada akhirnya Patua Guso mengulurkan tangan dan sebuah token perintah berwarna emas kali ini telah muncul. Hal itu dilakukan Patua Guso sambil berkata, "Saudara kecil Lindong, ini adalah tanda perintah dari pembantu luar klan Guku. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan seperti apa yang kamu bicarakan, silakan ambil ini. Jika kamu mampu mengambilnya, maka aku akan percaya bahwa kamu memiliki kemampuan seperti apa yang kau katakan." Setelah mengucapkan kata-kata ini, sebuah tekanan Yuan yang benar-benar mengerikan segera tersapu keluar dari dalam tubuh Patua Guso. Hal itu pada akhirnya menyelimuti seluruh aura besar. Di bawah tekanan seperti ini, beberapa anggota klan Gui lain yang cukup lemah, raut wajahnya berubah menjadi sangat suram dan tubuh mereka terasa seperti ditekan oleh gunung Tante Ernie dengan keras.
Meskipun empuk, tapi hal itu sangat berat. Dan semua orang yang ada di tempat ini sangat tahu jika Pak Tua Gusou sebenarnya ingin menguji kekuatan sejati dari Lindong. Tatapan matanya terkunci pada Lindong yang masih terdiam di tempatnya. Namun pada saat ini, secara diam-diam Lindong tersenyum. Dan detik berikutnya, semua orang bisa melihat bahwa Lindong telah secara perlahan mengangkat kakinya. Dia pun mulai dengan mantap berjalan maju. Dan setiap kali kaki Lindong mendarat di tanah, sebuah suara berat pun terdengar. Seolah-olah hal itu adalah suara yang membuat bumi bergetar. Namun gerakan dari Lindong ini tidak berhenti, atau bahkan dia tidak mengalami kesulitan sedikit pun. Karena semua orang yang ada di tempat ini, mereka berpikir bahwa tekanan yang telah diciptakan Pak Tua Gusou yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna tampaknya tidak memiliki efek penekanan pada Lindong. Detik berikutnya, posisi Lindong pada akhirnya sudah berhenti di hadapan Pak Tua Gusou. Dia pun tersenyum tipis sebelum akhirnya mengulurkan tangan dan segera meraih token perintah emas dari klan Gu ini. Lindong pun mencengkram token itu sambil berkata pada Pak Tua Gusou, "Senang bekerja sama dengan Anda." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar bisa membawa klan Gu ini menjadi juara dalam pertemuan bela diri? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.